Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC 41. Pagi. Baik, kita latihan hari ini ya. Yang terakhir, kita masuk. Ini mirip dengan latihan sebelum juga, cuma angkanya yang diubah. Jadi, lampunya ini sedikit. Hitung double integral akar dari akar S kuadrat tambah Y kuadrat kali D area. Jika D adalah bidang yang dibatasi, R sama dengan 0 dan R sama dengan cos theta. Kalau dulu sin theta kan cos tukar ya. Tetanya dari 0, tetanya 0 dan tetanya pi. Jadi 0 sampai pi ya. Oke. Nah, berarti batasannya R-nya itu dari 0 sampai cos theta ya nah. Kan karena tahu ini dan tetanya dari 0 sampai pi. Ini given ya, udah diberitahu. Nah, karena ini adalah modelnya menggunakan koordinat tabung, maka D areanya adalah R kali DR kali D theta. Ya, jelas ya, R kali DR kali D theta. Nah, kita tahu S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya, sehingga double integral itu yang pertama tetanya batasnya 0 sampai pi radian, 0 radian sampai pi radian. R-nya dari 0 sampai cos theta. Kemudian akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat enggak? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat diganti ini. Kemudian ini D tetanya. Ini adalah D tetanya. Kasih warna lain. Kasih warna lain. Ini adalah D tetanya. Ya. D theta. D area. Sorry. D area ya. Ini adalah D areanya. Sehingga kita dapat theta dari 0 sampai pi radian. D tetanya ditarik keluar, ya kan? Kemudian R-nya dari 0 sampai cos theta. Akar R kuadrat berapa? Akar R kuadrat adalah R ya. R kali R pangkat 2 kan? DR. Ya. Ini akar R kuadrat R kali R kuadrat DR. Nah ini ingat, ini agak batasnya mengandung variabel cos theta. Berarti tidak boleh langsung ya. Nggak boleh yang kerja langsung, kita kerjakan satu persatu. Jadi ini kerjaan sendiri, DP dulu. Jadi tetanya dari 0 sampai pi d theta ya kali integral R pangkat 2 apa? DR. Seper 2 tambah 1 sepertiga ya nak? R berpangkat 2 tambah 1, 3. R pangkat 3. Agak batas, itu agak batasnya R-nya 0 sampai cos theta. Ya. Nah, sepertiganya ini boleh keluar ya. Sepertiganya bisa dikeluarkan paling depan. Ya, boleh dikeluarkan. Sehingga terjadi ini sepertiga integral theta sampai pi d theta. Kemudian ini R pangkat 3. Ini yang kita ganti sini R pangkat 3 ya. Ya. R pangkat 3. R pangkat 3 batas atasnya apa? Theta. R ini batas atasnya theta. Cos theta. Maka R pangkat 3 menjadi apa? Cos theta pangkat 3. Dikurang batas bawah yang 0 pangkat 3. Enak. R pangkat 3 batas atas kurang R pangkat 3 batas bawah. Sehingga ini jadi sepertiga integral theta dari 0 sampai pi radian. Nah ini 0 hilang ya. 0 pangkat 3 hilang. Tinggal cos pangkat
3 cos theta pangkat 3 sama cos pangkat 3 theta sama ya. Pangkatnya boleh masuk ke dalam cos. D theta. Nah, sama dengan minggu yang lalu bahwa ini bisa kita apa? Sebenarnya bisa pakai rumus reduksi, tetapi kadang-kadang kan kita eh, apa namanya? Kadang-kadang kita bingung ya, reduksi rumusnya apa itu. Tapi tanpa reduksi juga bisa, gimana cos pangkat tiganya kita tarik cosnya satu, ya. Kita tarik satu, jadi apa tuh? Sepertiga integral theta dari nol, ya. Theta theta dari nol sampai pi radian, ya. Theta dari nol sampai pi radian. Terus ini cos pangkat tiganya ditarik satu, tinggal pangkat dua kan? Kali cos theta d theta. Nah ini. Jadi cos pangkat tiga, kita tarik satu, tinggal cos pangkat dua, nah. Iya kan? Nah, cos theta d theta ini d apa? Atau kita anggap ini adalah sebagai dv, dv ya, sebagai dv. Ini bukan udv ya, untuk cari ini apa tuh? Jadi kalau kita cari ini adalah dv, ya ini adalah dv, maka dv sama dengan cos theta d theta. Kalau kita integralkan jadinya apa? Integral dv v kan? Integral dv v integral cos sin theta ya. Jadi sini ini jadi d sin ya. Ya nak. Cos theta d theta menjadi d sin theta ya. Dv kan jadi dv. Paham maksudnya? Ya. Oke. Ini mirip sama yang latihan sebelumnya. Cuma batasnya dulu nol sampai sin theta, sekarang sin ini saya ganti cos gitu. Jadi untuk tahu aja. Ya mohon maaf kalau tidak sama lah pasti ya, ya nggak tahu kita bisa sama standar kan yang tahu pembuatnya. Baik, kita teruskan. Jadi ini sama dengan apa? Ya, sama dengan sepertiga ya itu eh, integral ya integral theta dari nol sampai pi, ini tinggal ya sampai pi radian kosinus pangkat 2 theta kali d apa? dv. V-nya berapa tadi? Ini V-nya. V-nya adalah sin theta kan? Kan dv adalah cos theta d theta jadi kan. dv sama dengan cos theta d theta, integralkan kiri kanan, integral dv v, integral cos sin ya. V-nya ini dimasukkan V-nya dv. V-nya adalah apa tadi? Sin theta. Karena ini sin, desin, maka si cos kuadratnya ini kita ubah dalam ya cos kuadratnya ini sorry, jadi save ya. Jadi powernya habis tekan ya. Jadi cos kuadratnya ini kita ubah dalam sin. Masih ingat enggak formulanya apa? Halo, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah satu, betul enggak? Nah, kita mau cari cos kuadratnya berapa cos kuadratnya? Cos kuadrat theta adalah satu dikurang sin kuadrat theta ya. Ini kita ganti nih. Kita masukkan sini ganti. Jadi hasilnya ini adalah sepertiga theta dari nol sampai pi
cos kuadratnya diganti dengan 1 dikurang sin kuadrat theta d theta. D sin theta. Sorry. Ini pangkat 2-nya ya. Ini. Oke. Ini dipecah menjadi 2 integral. Kita pecah ya. 1/3 kali integral theta-nya dari 0 sampai pi. 1 dikali d sin. D sin ya. Betul nggak? 1 dikali dengan d sin. Berarti d sin nggak? Nah, kemudian min. Ya, min integral theta dari 0 sampai pi radian sin pangkat 2 theta. Sin pangkat 2 itu boleh nggak saya tulis sin theta kurung pangkat 2 sama kan? Pangkat 2 ini di dalam atau di luar sama kan? Pangkat 2 ya. Sin kuadrat theta adalah sin theta kurung pangkat 2 d sin theta. Ini sama nggak dengan bentuk u pangkat 2 du? Sama nggak? U pangkat 2 du. Apa rumusnya? Halo? Ini kan kalau sin theta saya ganti U apa? U pangkat 2 DU. Rumusnya apa? Masih ingat? Ini naik ke atas. Integral U pangkat N DU. Gitu ya. Sama dengan apa? Seper pangkat tambah 1. U pangkat tambah 1. Tambah C kalau tak tentu. Ya. Jadi kalau ini adalah U-nya sin theta. Ya. Sin theta. U pangkat 2 DU. Ya nak? Sehingga ini jadi, ini kurung tutup. Sama dengan 1/3 kali integral d d sin theta apa? Karena saya ingat enggak integral du u, integral dz z, integral dy y, integral d sin sin ya sin theta. Integral d sin theta ya sin theta. Oke, min. Terus ini u pangkat 2 du rumusnya apa? Seper n plus 1 u-nya adalah sin theta pangkat n plus 1, 2 plus 1, agak batas 0 pi. Benar? Agak batas 0 pi. Jadi hasilnya ini jadi, wah ini jelek ya. Enggak. Ya, bisa-bisa hasilnya enggak bagus ya. 1/3 kali sin theta dikurang 1/3 sin theta pangkat 3. Betul enggak? Atau pangkat 3 ke dalam boleh. Agak batas 0 pi. Kalau kita masukkan 1/3 kali sin theta kurang sin theta kan? Sin theta batas atas pi dikurang sin batas bawah 0. Dikurang 1/3 kali eh, sin pi ya. Sin theta batas atas sin adalah pi pangkat 3 dikurang sin batas bawah 0 kurung pangkat 3. Ternyata sin pi nilainya berapa sin pi? Sin pi nilainya yang satu tuh sin setengah pi ya. Sin pi per 2. Sin 90 derajat ya. Sin pi 0, sin 0 0, sin pi 0, sin 0 0. Berarti 0 semua ya. Kan 0 kurang 0 0. Ini 0 pangkat 3 0, 0 ya 0 pangkat 3. Jadi semuanya 0. Hasilnya apa? Ya 0. Ya ini jelek ya hasilnya. Bisa langkah enggak? Tinggi 0, 0 dari 0 0. Ini tinggi 0, 0 pangkat 3 0, berat sin 0, 0 pangkat 0, 0 dari 0, 0 kali ini 3 0. Jadi semuanya 10 kali 3 0. Apapun 0 semua. Jeleknya itu ya. Harusnya batasnya harusnya pi per 2. Kalau pi per 2 sin 90 derajat, sin pi per 2 1. Ya, ini mungkin saya lupa batasannya dari dia. Ya ini kan ngarang-ngarang aja. Oke, enggak apa-apa yang penting tahu caranya kan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo.
sin berapapun ya, sin 1 pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin n pi. Artinya semua berlaku kan, n-nya. Lalu nol. Sin nol ya nol juga. Tapi cos beda-beda loh. Kalau cos saya tadi, cos pi berapa? Min 1. Cos 2 pi 1. Ya, cos 0 1. Cos pi min 1. Ini sama seling tuh. Cos, jadi apa? Cos 0 1. Cos pi min 1. Cos 2 pi 1. Cos 3 pi, oh ganjil ya. 1. Eh, ganjil min 1. Ingat cos pi ini 1 pi. 1 pi, 3 pi, 5 pi, itu ganjil, itu selalu min 1. Jadi cos itu ada dua macam nilai kan. Paham nggak? Harus hati-hati ya. Ini saya tunjukkan Anda. Jadi kalau cos, cos 0, 1. Cos pi, min 1. Cos 2 pi, 1. Cos 3 pi, yang ganjil. Pokoknya ganjil. Ini kan 1 pi, 3 pi. Ini 3 kan. 3 pi, min 1. Cos 4 pi, genap. 1. Kalau genap 1. Kalau ganjil, 5 pi, min 1. Itu ingat tuh. Ya. Nah, sekali lagi ini sin. Sin 0, 0. Sin pi, 0. Sin 2 pi, 0. Sin 3 pi, 0. Berarti kesimpulannya sin NP, sin NP 0. Nah, kalau sin pi per 2, 90 derajat itu 1. Ya, sin pi per 2, 1. Cos pi per 2, 0. Ya. Hati-hati ya. Sin pi per 2, 1. Cos pi per 2, 0. Ini mesti ingat yang apa? Dasar-dasar ini. Jelas sampai sini? Oke, yang tadi udah, yang ini sudah selesai? Belum. Ya, selesai dulu. Jadi ini adalah yang ini kebanyakan menggunakan koordinat tabung atau yang ada yang kalau XY ini disebut polar, koordinat polar. Tetapi nanti ada satu latihan saya kasih terakhir nanti di sip kedua, itu adalah yang Cartesiusnya. Ya, bagian latihan ini. Hmm. Jadi ini integral lipat 2 dalam koordinat polar ya. Atau kalau dA-nya koordinat tabung namanya ya. D areanya R, dr, d, theta. Ya. Baik. Sorry. Sudah? Sudah selesai. Oke, yang ini sekarang koordinat ini apa? Tentukan pusat massa dari setengah bola. Anda tahu berapa ada rumusnya? Di buku rumus matematik kecil itu di SMA itu sering tahu berapanya? Pastinya disebut Z letaknya kan? Ya, nak simetris kan? Simetris Z. Berarti X-nya 0, ya, X-nya 0, X bar. Kita kasih pakai X barnya 0, Y bar 0, Z barnya yang kita cari. Z barnya itu adalah berapa? Ada yang tahu? Terkaya berapa? Berapa R? Berapa jari? Ada yang ingat? Kalau setengah bola adalah 3/8 R. 3/8 R. Kita buktikan. Betul nggak dapat 3/8 R? Ya? Oke. Nah, ini density kerapatan bahannya kita anggap 1 aja ya. Sebenarnya nggak tulis pun ya orang anggap 1 gitu. Nah, M adalah setengah kali volume bola atau volume setengah bola sebenarnya. Ini kita pakai integral kak ya. Jadi M adalah volume setengah bola, berarti M sama dengan setengah kali volume
bola itu sama dengan apa? Batasnya. Kalau setengah bola ini melingkar. Kalau melingkar apa? Tetanya, oh ya ini terus. Berarti tetanya terletak antara apa? 0 sampai pi radian, betul nggak? Melingkar, ya. Melingkar itu membentuk lingkaran. Kemudian R-nya, R-nya dari 0 sampai R, nah. Dari 0 sampai R besar. Dia jari R. Ya. Kemudian Z-nya, Z-nya berapa? Z-nya dari, ada yang tahu? Di alas Z berapa? Di alas Z 0, ya. Pasti 0 ya. Nah, tengah bola sama bola apa? Wah, ini berarti belum kalian tulis dulu nih. Persamaan bola apa? Halo, persamaan bola, ada yang tahu? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Ya kan? R-nya R kecil ya. Sorry. R-nya R kecil. Tahu? Oh ya, R, R besar ya. Karena ini angka tuh, R besar ini angka sebetulnya. R kuadrat. Nah, berarti Z kuadrat berapa? Kita cari Z kuadrat berapa? Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang S kuadrat ditambah Y kuadrat. Betul nggak? Berarti Z kuadrat adalah R kuadrat besarnya angka ya. Kurang S kuadrat tambah Y kuadrat inilah R kecil kuadrat. Itu rumus. Ya kan? Persamaan lingkaran kan. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kecil kuadratnya. Nah. R besar kuadrat itu angka-angka apa? Jari-jari bolanya. Ya. Jari-jari bolanya. Oke. Jadi Z berapa sini? Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Ya, nah. Jadi berarti Z-nya ini Z yang ini maksudnya Z apa? Permukaan dari setengah bola. Itu adalah Z-nya adalah akar R kuadrat dikurang R kuadrat. Ada pertanyaan di sini? Kok makin di hari terakhir luar biasa ada lihat 1.456%. Gimana yang lain? Luar biasa. Nah, ini boundary atau batasannya, ya. Boundary atau batasannya ini ya. Baru kita cari M itu adalah setengah bola, nanti momen terhadap bukan sumbu ya, terhadap alas ya. Terhadap alas, terhadap Z sama dengan 0 gitu. Berarti di Z-nya letaknya ya. Ini sinilah Z terletak di sumbu Z, Z bar ya. Kita nama pusat masanya itu adalah X bar, Y bar, Z bar ya. Boleh kita tulis ini. Pusat masanya itu adalah ya, pusat massa adalah X bar, Y bar, Z bar. Nah, berarti pusat massa X A. Kalau di sumbu Z berarti ingat syarat titik potong yang sumbu Z selain dari Z apa? X dan Y kan? Berarti X bar Y barnya 0. Ini sudah saya tulis ini. Ya. Berarti ini 0,0, Z bar ya nak? Z barnya kita cari. Z bar itu menggunakan momen terhadap bukan sumbu ya, terhadap bidang alas yaitu Z0 ya. Ya dibilang alas ini Z sama dengan 0 ya. Bidang alas. Ya, materinya termasuk pusat massa juga. Jadi kita harus apa? Nah, sebentar lagi baru kita cari M. M mewakili
volume setengah bola. Volume atau setengah volume bola atau volume setengah bola sama aja deh. Ya. Sebenarnya bisa diperiksa jawabannya apa? Volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3. Betul nggak? 4/3 pi R pangkat 3. Nanti setengahnya dikali. Berarti setengah kali 4/3, 2/3 pi R pangkat 3. Ya. Tapi tetap harus cari pakai rumusnya. Jangan jawab langsung yang sudah tahu di SMP, SMA gitu ya. Nah, pusat massa ini yang tanya kan. Berapa pusat massanya? Ini rusaknya gara-gara saya kasih videonya, kasih jadi malas ya. Karena tujuan saya tuh itu tujuannya untuk Anda mereview atau Anda review kan, mengulangi, tonton lagi, lihat lagi di apa di PPT yang baik saya sebut whiteboardnya. Hasilnya kan itu untuk membantu mahasiswa tujuannya bukan membuat masalah malas itu kejadiannya jadi malas. Ini hampir sama juga di ASO juga pernah gitu, sengaja juga yang satu fisika gitu kan, menghilang. Kemarin saya ngajar bulan terakhir mereka 14 minggu masih ada 8 Januari saya masih ngajar juga terakhir 8 Januari. Kemarin cuma sedikit juga yang hadir dari 13 orang cuma yang hadir 7, 6-nya hilang. Ya, ini sekarang berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Astaga, 6 dari 30. Luar biasa. Baik, baru kita cari M-nya. M-nya apa? Ini sudah ya? Sudah belum? Halo? Belum? Sudah? Sudah. Baik. M itu mewakili dari volume setengah volume bola. Nah, kita lihat batasnya. Tetanya berapa? Setengah bola tetap melingkar kan? Alasnya melingkar, jadi berarti 0 sampai 2 pi radian. Ini kita buat nih. Batasnya 0 sampai 2. Oh, ini salah, bukan pi ya, sorry. 0, ini sampai 2 pi ya. Sampai 2 pi radian. Ini pengaruh yang minggu lalu adalah setengah lingkaran. Kalau ini setengah bola lain ya. Setengah pi. Oke. Ini 0 sampai 2 pi radian ya. Tapi 0 sampai 2 pi radian. Oke. Nah, kemudian R-nya. R-nya dari mana? Dari 0 sampai R besar ya. Dari 0 sampai R besar. R besar itu angka biasanya. Jarinya saya 5 tulis 0 sampai 5 itu maksudnya. Kemudian Z-nya. Nah, Z-nya. Ini bisa 3 dimensi, tiga integral, bisa juga 2 integral, terserah. Kalau mau 3 integral, ya berarti sini Z dari 0 sampai akar R kuadrat dikurang R kuadratnya. Nah. R kuadrat kurang R kuadrat. Ya, dari ini ya, kita dapat. Oke, nah kemudian di sini apa? D volume kan? D volume itu apa? DZ kali D area. D areanya apa? Karena ini koordinat tabung, sini apa? R, DR, D theta. Ini adalah koordinat tabung. D area. Itu nah. D volume adalah DZ kali D area. Ya nah? D volume. Ya. D volume dengan DZ kali D area. Nah, baru ini masing-masing kita masukkan. Jadi M-nya sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta saya keluarkan. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar. R besarnya angka biasanya. RDR, ya, RDR. Kemudian terakhir Z dari 0 sampai akar R kuadrat kurang R kuadrat. Sini apa?
dz. Ya. Nah, kita kerjakan yang paling dalam dulu. Nih. Ingat ini ada variabel R. Ini ada variabel R, berarti nggak bisa langsung semua ya. Kecuali angka semua. Ya, kalau angka semua boleh. Masing-masing kerjakan dikalikan. Ya, jelas sampai sini. Ini tidak ya? Ya, oke. Ini ujian, Anda ambil ujian tanggal berapa? Ya, Januari betul tanggalnya. Belum tahu ya. Jadi, oke, saya ada kalender, sabar ini. Oke. Jadi berapa M-nya nih? M-nya sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Terus R-nya dari 0 sampai R. R dr. Nah ini integral integral dz z kan? Agak batas 0 sampai akar R besar dikurang R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ya. Sehingga M-nya sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi d theta R dia jarinya R kecil ya 0 sampai R besar itu angkanya R dr. Nah Z-nya diganti kan Z batas atas akar R kuadrat kurang R kuadrat gitu kan. Halo, kurang 0 ya kan, yaitu Z batas atas dikurang Z batas bawah, betul nggak itu? Z kurang Z, Z batas atas kurang Z batas bawah ya. Nah, jadi M-nya, M itu dari mewakili volume setengah bola, theta dari 0 sampai 2 pi d theta, R-nya dari 0 sampai R. Ah, ini 0-nya hilang ya, ini hilang. Kalau ada gini, gimana? Akar ini boleh nggak saya jadikan pangkat setengah? R kuadrat besar dikurang R kuadrat pangkat setengah. Terus di belakangnya ada RDR. Ini yang sebagai DU. U pangkat setengah DU. Ini enak. Akar U itu kan U pangkat setengah. Ya, U pangkat setengah DU. Nah, kita cari turunan dari R kuadrat kurang R kuadrat berapa? Kalau mau buat ini juga boleh di sini. Ya, mau buat ini. Misalkan apa nih? U sama dengan R kuadrat kurang R besar ya. R besar kuadrat dikurang R kuadrat. Ya. R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ya. Ini R kuadrat ya. Dikurang R kuadrat ya. Maka DU per DR berapa? Halo? Ingat R kuadrat besar ini adalah angka ya. Bilangan konstan. R kuadrat konstan yang besar ini 0. Sedang R kuadrat ini variabel. Yang kecil itu variabel 2R kurung, ya kan? Halo? R besar itu bilangan. Bilangan, saya 5 kuadrat 25. Diturunkan 0 enggak? Konstan. Dan min R kecil kuadrat itu adalah variabel. Jari-jari ya, variabel jari 2R. Kali silang, maka DU berapa? Min 2R DR. Betul enggak? Coba Anda lihat di sini ada RDR. Betul enggak? Ada RDR kan? Berarti apa nih? Berapa RDR sini? Halo, berapakah RDR sini? RDR sama dengan
DU dibagi min 2 enggak? DU dibagi dengan min 2. Atau sama dengan apa tuh? Sepermin 2 itu adalah min setengah enggak? Min setengah DU. Betul enggak? U-nya adalah R kuadrat kurang R kuadrat. Ya. Halo. RDR-nya adalah DU bagi min 2 atau min seperdua DU. Nah, berarti ini min seperdua dari, jadi ganti ya. Min seperdua dari DU. RDR-nya. Gimana? Jelas maksudnya? Halo? Udah. Baik. Jadi M-nya berapa? Jadi M itu adalah mewakili volume setengah bola tadi adalah integral theta, panjang ya ini, sampai 2 pi d theta. Terus, nah ini. Ini ini dimasukkan ke sini. Kan gitu kan? Substitusi, kita ganti. Jadi apa? DU. DU-nya itu D dari ini, U-nya nih. Ya. Berarti ini RDR ini sama dengan min setengah kali U-nya apa? U-nya adalah R kuadrat besar, R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil. Kan gitu enggak? Halo? Oh D, ada D-nya, sorry. Ada D-nya. Ini ada D-nya. Min setengah DU. Min setengah DU. U-nya R besar kurang kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Jadi diganti sini. Ini R dari 0 sampai R besar, ya kan? Dari 0 sampai R besar. Terus ini R besar. R besarnya misalnya 5 kuadrat 25 dikurang R kecil kuadrat gitu. Pangkat setengah. Nah, DU, U-nya R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ya ini ya. Ini yang kita masukkan dari substitusi. Oh, ada min setengahnya, sorry. Ada min setengahnya. Apa sudah hilang ya? Oh, RDR-nya ada min setengahnya, betul. Ada min setengahnya. Di sini berarti geser ya. Di sini ada min setengah. Min setengah D U-nya R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ini ada min setengah. Min setengahnya harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan nih. Hingga M sama dengan min setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta. R-nya dari 0 sampai R besar. Nah, ini min setengah udah keluar ya. Ini R kuadrat kurang R kuadrat. R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil pangkat setengah DU. DR besar kuadrat dikurang R kuadrat kecil. Ya. Ini U pangkat setengah DU. Apa rumusnya? Jadi M adalah min setengah theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Nah, ini kerjakan nih. Integral U pangkat N DU. Apa rumusnya? Seper N plus 1. Gitu enggak? Kali U. U-nya itu R besar kuadrat dikurang R kuadrat kecil. N plus 1. Ya enggak? Harga batas 0 R besar. Kan gitu. Kita ini step by step ya, pelan-pelan nih. Oke. Bisa ikuti? Oke. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berapa ini? Jadi M-nya sama dengan min setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Ini menjadi apa? 1/2 itu 3/2 kan? 1/3/2 berapa? Dibalik 2/3 ya. 2/3. Kemudian ini pangkat 1/2. Pangkat 1/2, U pangkat 1/2, U akar U. Nah. Gimana tadi? Di atasnya. U pangkat 1/2 itu sama enggak? U pangkat 1 kali U pangkat setengah.
U pangkat 1 tetap U pangkat setengah diubah jadi akar U. Nah. Jadi U pangkat 1/2 adalah U akar U. Jadi berarti U-nya adalah ini U-nya nih. Berarti ini R kuadrat kurang R kuadrat pangkat 1. Yang satu lagi pangkat setengah jadi akar. Akar dari R kuadrat kurang R kuadrat. Agak batas 0 R besar. Nah, ini masukkan dulu nih. Ini selesaikan dulu. Jadi M-nya sama dengan min setengah tetanya dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Oh ya, ini setengahnya coret ya. Per 2. Ini 2 sama 2 ini coret kan? Satu atas, satu bawah kan? Tinggal apa? Min. Nah, ini tinggal min seperberapa? Sepertiga ya. Duanya dicoret, ini min sepertiga. Ya. Nah, ini masukkan harga ini. Udah masukkan, itu apa? R kuadrat batas ini R kuadrat terada. R kecilnya diganti dengan batas atasnya R besar. Berarti R kecilnya kita ganti. R kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. R besar kuadrat enggak? Ya, ini boleh kita ya. Akar dari R besar dikurang R kecil jadi R besar pangkat 2. Dikurangi R kuadrat besar ini angka dikurang R kecil kuadrat batas bawah 0 kuadrat akar dari R besar dikurang 0 kuadrat. Kan gitu ya. Saya kasih lingkari biru ya. Ini yang kita ganti ya. R kecilnya menjadi R besar. Ini juga ini 0 kita ganti. Enak. Nah, jadinya apa nih? Nah, lihat R kuadrat kurang R kuadrat 0. R kuadrat kurang 0. 0 akan 0. 0 nak nih. Jadi kan R kuadrat besar kurang R kuadrat besar kan 0. Akar dari 0. Jadi hasilnya apa nih? 0. Berarti ini hilang ya. Ini tinggal. Ini R kuadrat. Akar R kuadrat nak? Berapa? R kuadrat kurang 0 kuadrat kan R kuadrat. Di dalamnya kan tinggal akar R kuadrat. Akar R kuadrat R. R kuadrat kali R. R pangkat 3. Iya, ini jadi R pangkat 3. Ya, R pangkat 3. Sehingga ini jadinya adalah M sama dengan min sepertiga tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. D theta tetap belakang ya. Nah, ini ganti dulu. Berapa nih? Ini hasilnya apa? R pangkat 3. Sorry. Ini 0 dikurang R pangkat 3 kan? 0 dikurang R pangkat 3 D theta. Ya. Nah, sekarang min R 0 hilang. Min R pangkat 3 dipindahkan ke depan. Hasilnya apa? R pangkat 3 ini. Min R pangkat 3 ini dipindahkan ke depan. Min kali min plus. Jadi M sama dengan apa? Plus sepertiga R pangkat 3. Betul enggak? Terus ini tetanya dari 0 sampai 2 pi D theta. Terus ini M sama dengan sepertiga R pangkat 3. Nah, integral dari D theta apa? Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Berarti ini sepertiga R pangkat 3. Theta batas atas adalah 2 pi. Kurang batas bawah 0. Ya nak? 0 hilang. 2 pi kali. Ini jadinya apa? M sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Ingat volume bola lah. 4/3 pi R pangkat 3. Setengahnya. Setengah kali 4, 2 enggak? Maka hasilnya 2/3. Dan 4/3 kali setengah, 2/3 pi R pangkat 3. Cocok? Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya itu, tapi kita harus cari benar. Ya. Ini yang agak sulit ya, saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan keluarnya yang mudah ya. Saya tidak tahu juga. Inilah volume ya. Ini adalah volume setengah volume bola.
setengah volume bola. Oke. Kalau bolanya kan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sekarang momen terhadap bidang x o y x y atau z sama dengan 0. Ya. Apa itu? Momen momen terhadap bidang alas. Ya. Bidang alas itu bidang x y atau bidang x o y atau bidang z sama dengan 0. Ya. Berarti benar ya, volume setengah bola atau setengah dari volume bola adalah setengah kali 4/3 pi r pangkat 3. Setengah kali 4/3 kan 2/3. 2/3 pi r pangkat 3. So ya. Oke. Kalau density tinggal dikali dalamnya density-nya 1. Nah, kali 1 kan nggak berubah. Ya kan? Itu maksudnya. Oke. Nah, ini sudah nih. Belum. Halo. Nah, sekarang momen terhadap apa? Bidang XY. Tahu namanya bidang XOY. Sama enggak? Bidang alas. Z0 yang daripada Z0 itu sama. Ya. Yaitu apa? Jaraknya itu apa? Jaraknya dari titik pusat massa ke bidang pantai misalnya. Itu adalah Z kan? Kan 3 dimensi ini. Z. Berarti sini adalah momen terhadap XY. XY itu adalah bidang XOY sama. Atau Z0 ya. Itu sama momen momen terhadap bidang ini adalah apa? Apa? Volumenya M ya. Volumenya dikali Z bar, benar? Z bar. Ingat dulu, momen terhadap sumbu X. Kalau momen terhadap sumbu X, ini sumbu X ya. Momen momen terhadap sumbu X adalah eh, mx. Misalnya mx sama dengan apa? Misalnya luasnya m ya, kita ganti m-nya dikali jarak titik beratnya ke sumbu X. Apa tuh? Y, ya kan? Maka kali Y. Kalau ini momen terhadap bidang XOY atau bidang XY namanya. Ini Z misalnya, ini Z ya, Z ke lantai ini bidang alasnya XOY. Ini Z kan, kita namakan Z bar, ya Z bar. Jadi volume setengah bola atau volume setengah bola dikali Z, tulis ini. Volume setengah bolanya M, ini kan volume setengah bola kali Z bar, paham ya? Kita mau cari Z bar kan, sehingga Z bar berapa? Z bar adalah momen XY itu bidang XOY, bidang alas dibagi dengan M. Enak. M sudah dapat tadi kan? Volume setengah bola tadi 2/3 pi r pangkat 3. Nah, sekarang kita mau cari itu adalah momen terhadap bidang alas. Ya, terhadap bidang alas adalah ya bidang XY. Sama dengan apa? Momen ini adalah ini triple ya tadi ya, sama triplenya apa tadi? Triplenya salin triplenya tadi sama. Halo, triplenya ini sama ya, tiga-tiganya. Itu apa tadi? Theta 0 sampai 2 pi radian, R dari 0 sampai R besar, Z. Nah, sama ya. Jadi sini apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian ya. Terus R kecil dari 0 sampai R besar
Z dari 0 sampai akar R besar kurang R kecil kuadrat. R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Terus, jangan lupa, kan tadi momennya itu, terhadap sumber itu apa? Z kan? Karena Z dikali Z. Kalau momen terhadap sumbu X, ini sumbu X, ini vertikalnya Y dikali Y. Kalau momen terhadap sumbu Y, Y, ini Y, ini Y, ini yang datangnya apa? X dikali X. Berarti di sini dikali Z ya. Dikali Z. Kalau ada density-nya delta X, Y ya 1 biasanya ya. Kali Z baru rumus volume apa? D volume. D volume itu adalah dz kali D area. D area apa? Halo? Atau ini buat dulu D volume. D volume. Ini volume ya. Z ini tahu ya, mengapa dikali Z tadi? Karena titik pusat massa ke bidang alas adalah ketinggian itu adalah Z. Ya, dikali Z. Ya, seperti pada sumbu X, Y. Pada sumbu Y, X. Mendatar ya. Nah, ini berarti momen pada bidang alas theta dari 0 sampai 2 pi radian, R-nya dari 0 sampai R besar, Z-nya dari 0 sampai akar R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil, Z, nah ini diganti sini, dz kali D area. D areanya apa? R, dr, D theta. Ini adalah D area. Jadi kan D volume ini kan. Itu D volume. Yang saya garis itu D volumenya. Jadi Z-nya itu momen terhadap bidang alas. XOY atau XY. Nah, lalu seperti biasanya ini kita jadi momen terhadap bidang alas adalah integral theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta dikeluarkan. R-nya dari 0 sampai R. Ini apa? R ya. RDR. Nah, RDR. Terus Z dari 0 sampai akar R kuadrat kurang R kuadrat. D dari persamaan bola. Ada Z DZ ya. Z DZ. Nah, oke. Yang kita kerjakan yang paling dalam dulu. Paling belakang guys. Oh, belum apa? Belum silent. Kita kerjakan yang paling belakang dulu. Berarti integral Z dz kan apa? Z pangkat 1 1/1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1 setengah Z kuadrat ya. Nah, setengah Z kuadrat. Jadi momen terhadap bidang XY atau XOY itu adalah integral tetanya dari 0 sampai 2 pi radian D theta, R-nya dari 0 sampai R besar, RDR, ya nah, RDR. Kemudian, ini integral Z dz apa? Integral Z pangkat 1 dz adalah apa? Seper 1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0 sampai akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Tengah ini boleh keluar dari integral paling depan ya. Dikeluarkan sehingga momen terhadap sumbu XZ terhadap bidang
alas yaitu XOY atau XY adalah setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Kemudian R dari 0 sampai R besar R dr. Z kuadrat. Nah, Z kuadrat batas atas akar R kuadrat dikurang R kuadrat batas atas, Z kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Itu enggak? Nah, kebetulan akar pangkat 2 hilanglah akarnya. Ya kan? Lebih enak ya. Enaknya masih lebih gampang kita hitungnya. Nah, ada akarnya. Sehingga ini akarnya bisa hilang. Jadi apa? Yang 0 kita abaikan karena ini hilang kan. Maka tinggallah momen terhadap ini setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. R kecil 0 sampai R besar. Nah, ini menjadi apa nih? R kali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat, ya kan? DR. Benar? Halo? Terserah, ini mau dikalikan boleh, mau jadikan U pangkat 1 DU juga bisa. Ya, kaliin aja lah ya. Kalau pangkat 1, ya nak, kita kaliin aja. Jadi apa sih? MXY adalah setengah theta dari 0 sampai 2 pi d theta. R-nya dari 0 sampai R besar. Ini kita kalikan berapa nih? R besar kuadrat kali R pangkat 1 dikurang R. Ya, nah, ini kali ini. Ini kali min R kali R kuadrat R pangkat 3. DR. Ya, nah. Halo. Nah, kalau kita lihat ini, adakah keterikatan antara theta dengan R? Adakah keterikatan, terikat antara theta dengan R? Tidak ada. Berarti ini independen. Ini kerjaan sendiri, ya. Ini kerjaan sendiri. Ini kerjakan sendiri-sendiri. Paham maksudnya? Berarti ini jadi apa? Momen terhadap bidang XY atau XOY setengah kali integral theta. Integral theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Nah, ini hati-hati ini. R kuadrat ini konstan ya. R kuadratnya konstan. Berarti R kuadratnya tetap konstan. Integral dari R pangkat 1 apa? Halo. Ini konstan. Integral dari R ya ini R pangkat 1, ini R pangkat 3 yang integralkan. Integral dari R pangkat 1 separ 1 tambah 1 setengah R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat dikurang integral R pangkat 3 apa? Sepertiga tambah 1 seperempat R pangkat 3 tambah 1 4. Agak batas 0 R besar. Halo. Yang kita ganti R kecilnya ya. Yang variabel kan R kecil, R besar itu angka. Jadi momen terhadap sumbu Y, terhadap bidang XY atau XOY adalah setengah kali theta batas atas, ini theta. Theta batas atas 2 pi, theta kurang theta. Theta 2 batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Berarti ini 2 pi dikurang 0. Terus di sini hati-hati ini setengah R kuadrat ya. Ini yang berikutnya adalah setengah R kuadrat besar dikali apa? R kuadrat. Nah, yang diganti ini apa nih? R kecil kuadrat dengan R pangkat 4. R kecil pangkat 4. Kita ganti. Setengah R kuadrat konstanta pengali. R kuadrat batas atas adalah R besar pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Ya nak? R kecil pangkat 2 ini kan batas atasnya R besar kuadrat dikurang 0 kuadrat. Min seperempat kali R pangkat. Sama. Min seperempat R pangkat 4. Batas atas berarti R besar pangkat 4 dikurang
batas bawahnya 0 pangkat 4. Ya enggak? Jadi berapa momen dari sumbu Y ini adalah setengah kali 2 pi, pi ya. Atau mesti setengah kali 2 pi boleh. Ini apa? Ini yang 0 ini hilang semua ya. 0 ini hilang, tinggal apa? Halo, ini tinggal apa nih? Setengah kali R pangkat 4. R korak kali R korak. R pangkat 4 dikurang seperempat R pangkat 4. Nah ini setengah kali 2 bisa coret ya. Tinggal apa? Momen tersebut Y adalah apa? Ini pi setengah kurang seperempat berapa? Nama sama R pangkat 4. Seperempat langsung boleh. Kali seperempat R pangkat 4. Berarti ini sama dengan seperempat pi R pangkat 4. Oke ya. Apa ini? Nah tadi kita sudah cari rumusannya apa tadi? Ini nih. Kita cari Z bar apa? Z bar adalah momen terhadap bidang XY dibagi M, volume setengah bola. Ya. Jadi berarti Z bar adalah momen terhadap bidang XY dibagi volume setengah bola. Berapa? Ini seperempat pi R pangkat 4 per apa tadi? 2/3 ya? Halo, mana tadi? Yang Anda cari tadi? Ini nih, M ya. M itu adalah setengah volume bola atau volume setengah bola. 2/3 pi R pangkat 3 ya. 2/3 pi R pangkat 3. Apa yang terjadi? Pi-nya bisa dicoret, tidak? Halo? Pi-nya bisa dicoret. Ini pi bisa dicoret. Ah, ini R pangkat 3 tidak coret, tinggal satu enggak sini? R pangkat 4, ah, 3R. Terus seperempat seperempat dibagi ya. Seperempat dibagi 2/3. Berarti bagi jadi kali 3/2. Tinggal R ya. Hasilnya apa? 38R. Kan saya bilang tadi kan 38R. Halo. Tadi saya sebut kan X barnya itu adalah 38R dari alas. Maka pusat massa, nah, pusat massa adalah apa? X bar, Y bar, Z bar. Jadi pusat massa setengah bola nih. X-nya 0, X bar 0, Y bar 0. Mengapa? Karena terletak pada sumbu Z. Ya, semua titik terletak sumbu Z pasti X dan Y-nya 0. Ya, kok ada. Yaitu X barnya 0, Y bar 0, Z-nya yang 38R. Sudah jelas? Kalau cari Z-nya, Z barnya ya 38R. Coba di buku rumus-rumus itu ada kan? Yang untuk SMA. Yang dijual di toko buku Gramedia. Buku kecil, mini itu. Di situ ada eh, titik berat dari setengah bola adalah 38R. Dari bidang alas. Ya. Sebuti ya, 38R. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Panjang ya? Ya ini yang sulitnya ini. Mudah-mudahan yang keluarnya mudah. Nah, pusat massa itu bisa macam-macam. Pusat massa terhadap apa? Terhadap bidang data luas. Terhadap volume, terhadap volume. Itu yang barusan kita contoh itu volume. Bidang data ya luas. Terhadap garis juga bisa. Garis berarti panjang kurva. Ya. Panjang kurva ada garis. Ya agak jarang ya. Oke?
Nah, selanjutnya. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini sama minggu yang lalu juga. Saya ganti. Z-nya dulu 4, sekarang 9. Itu aja. Itu sama kan? Itu belum lengkap ya. Itu belum saya lengkapi. Tahu ya? Kalau kita lihat dari ekspor sampai ekspor, bagaimana kita tahu di alasnya itu membentuk lingkaran mata atau bentuk titik? Di alas Z, no, Z-nya no. Apa yang terjadi? Z nol itu berarti ekspor sama nol. Kan ekspor sama ekspor itu cuma ekspor. Kan ekspor sama ekspor sama ekspor. Nol, nol. Titik. Bukan karena ini, maka itu sedikit semu. Semu itu yang lingkaran yang benar di atas. Pada lingkaran yang benar di atas, di bawah itu proyeksi. Proyeksinya nanti semu. Pada sudah jadi 9. Jadi bentuknya ini apa? Paraboloid. Bahasa Inggrisnya paraboloid. Jadi kalau Indonesia paraboloid, kata parabol. Parabol sama loida. Paraboloida. Paraboloida. Nah, ini petanya menunjukkan walaupun di sini titik, tapi proyeksi dari atas adalah lingkaran. Ya. Maka petanya menunjukkan 0 sampai 20 radian. Bedanya berapa? Nah, bedanya berapa? Masukkan lagi. Jadi saya itu di atas. Z-nya diganti 9. S borok tambah Y borok adalah Z. Z-nya 9. 9 itu berapa borok? 3 borok. Tapi R boroknya 9. Berarti R-nya 3. 0 sampai 3. Terus kemudian Z-nya. Z-nya dari mana? Z-nya dari bidang lengkung ke atas. Ini saya paraboloida. Yang paraboloida ini Z-nya dari lengkung ini bidang lengkung ini ke atas. Atas 9. Z-nya 9. Yang lengkung ini itu ada S kuadrat tambah sama Z dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Anda tahu Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z dengan R kuadrat. R kuadrat dengan R kuadrat. Jadi Z dari R kuadrat, jadi dari R kuadrat. Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z adalah R kuadrat sampai Z 9. Jadi sampai 9. Paham ya? Jadi ini kita lihat tadi ya. Jadi untuk melihat itu adalah kita lihat masukkan di alas Z-nya 0. Kalau Z-nya ganti 0, berarti S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. R kuadratnya 0, berarti R-nya 0. Titik, berupa titik ya, puncaknya gitu. Puncaknya di bawah. Kemudian tadi saya bilang kalau Z adalah Z jaringnya adalah Z-nya dimasukkan 9. Mana sih? Ini nih. Ini Z 9 ya. Ini belum diganti nih. Ini 9, 9, 9, 9. Nah, apa sih? Jadi ini Z-nya 9, Z dengan S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti ini 9 sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti R kuadrat 9 enggak? Maka R adalah akar 9 ya enggak? Akar 9 adalah 3, enak? Adalah 3. Berarti jarinya dari 0 sampai 3, ini 3 ya. Ini 3, ini 3, ini min 3 ya enggak? Terus Z-nya sini X kuadrat tambah Y kuadrat dari soalnya ini. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti di mana X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berarti Z adalah R kuadrat. Sampai Z 9. Berarti R kuadrat. Z adalah R kuadrat sampai 9. Karena ini dalam koordinat tabung, polar. Kita D areanya pakai koordinat tabung. R, D, R, D, theta.
Ya, sudah jelas sampai sini? Halo, ya. Nah, baru kita hitung berapakah volume benda padatnya. The solid, the solid of volume. Solid itu padat, liquid cair, ya kan? Nah, eh, bisa kalau volume itu kan saya bilang ada dua rumus kan, bisa double integral Z di area, bisa kan triple integral D volume, ya kan? Nah, karena ini tadi kita buat batasannya atau boundary-nya 3, berarti kita triple integral D volume, ya. Oke. Jadi sini volume adalah triple D volume atau triple DZ D area. Nah, tinggal di areanya ini melingkar atau kartesian. Kalau kuadrat pola melingkar pakai D areanya RD theta, ya. Sehingga ini adalah eh, gini kan, DZ kali R DR D theta. Ini adalah D area kan. D areanya dalam bentuk polar atau disebut di kotak tabung nih. Nah, baru kita masuk tetanya berapa tadi? Melingkar 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai 3 ya. Karena jari apa? R kuadratnya 9, maka R adalah akar 9 3 ya, betul. Kemudian ya dari 3 ini keluarkan RDR, RDR. Kemudian Z-nya dari 0 sampai bukan 0, sorry. Dari apa tadi? Kalau kita lihat gambarnya dari bidang lengkung paraboloidanya, Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat, S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, berarti Z dengan R kuadrat sampai Z 9, ya. R kuadrat sampai 9. Berarti batasnya dari R kuadrat, hati-hati nih, sampai 9. Sini DZ. Halo, sudah jelas? Paham nggak nih? Ada kurang? Hah? Atau kalau ragu, ini jangan dulu. Jadi ini kita ikuti ini yang atasnya dulu. Ini R-nya, Z-nya dari R kuadrat sampai 9. Terus ini DZ, RDR, D theta. Ya nggak? RDR ini. Nah, ada presas ini. Benar nggak nih? Z, DZ, RDR, theta, D theta. Betul nggak? Tidak berpotongan ya? Tidak berpotongan. Oke. Baru kita volumenya adalah tetanya 0 sampai 2 pi, keluarkan d tetanya, R-nya dari 0 sampai 3, keluarkan RDR-nya, ya. Terus Z-nya dari R kuadrat sampai 9, D Z. Tapi ini ingat nih ada variabel ya. Kalau batasnya semuanya konstan bisa langsung ya. Tapi ini tidak bisa langsung karena ada mengandung R kuadrat sini. Z-nya mengandung R kuadrat. Dikerjakan yang paling dalam dulu. Ya, kita kerjakan yang paling dalam dulu. Berapa tuh? Tetanya 0 sampai 2 pi, D theta, R-nya dari 0 sampai 3, R dr. Nah, integral dari Z, Z agak batas R kuadrat sampai 9. Enak. Z-nya yang kita ganti. Itu enggak? Z-nya kita substitusi. Kita ganti. Ini agak cepat ya. Yang tadi panjang banget deh. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Halo? Itu soal nomor 3. Ya. Jadi berapa volumenya? Volumenya adalah
tetanya dari 0 sampai 2pi d theta, R-nya dari 0 sampai 3 R dr, jadi kan, nah ini integral dz, z udah ya, masukkan nih batas atas 9 dikurangi batas bawah R kuadrat, berarti sini adalah 9 dikurang R kuadrat, itu nah, batas atasnya 9, Z batas atas 9 kurang Z batas bawah R kecil kuadrat. Ya nah, 9 dikurang R kuadrat. Jelas? Halo? Nah, ini artinya DR-nya boleh letakkan di belakang ya. Ini artinya V theta adalah 0 sampai 2 pi radian, D theta, Z-nya udah hilang ya. R-nya dari 0 sampai 3, ini R ini dikali ini. Betul nggak? Kita kali ini berapa? R kali 9, 9R. R kali min R kuadrat, min R pangkat 3 enggak? DR. Nah, baru ini integralkan. Ah, ini baru antara theta dan R independen, tidak terikat. Karena tidak terikat, ini bisa kerjaan masing-masing, hasilnya dikalikan. Udah, dikalikan. Ya, jadi hasilnya berapa volumenya? Integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi. Nah, ini 9 dikali integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, 1/2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Dikurang integral R pangkat 3, 1/3 tambah 1, 1/4 R pangkat 3 tambah 1, 1/n plus 1 kan? R pangkat n plus 1, 3 tambah 1, 4. Agak batas, oh ini tadi pun dulu. Agak batas 0,3. Ini R-nya 0,3. Cukup jelas sampai sini? Nah, ini berarti ini adalah theta batas atas 2pi dikurang batas bawah 0. Terus ini 9/2 R kuadrat. Nah, R kuadrat batas atas, ini yang kita ganti, itu yang saya lingkari. R kuadrat batas atas adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurang batas R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Paham maksudnya? 9/2, 9 kali setengah 9/2, R kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 1/4, R pangkat 4 batas atas 3 pangkat 4 dikurang R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Di mana yang ada nolnya hilang. Ya kan? Maka tinggal apa? Ini juga hilang. Tinggallah volume adalah 2pi dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat kali 9 berapa? 81 ya? 81/2, 3 pangkat 4 juga 81/4. Betul ya? Benar? Nah, 81 ini bisa keluar enggak? Halo? Bisa ya? Jadi 2pi kali 81 dikeluarkan tinggal apa? Setengah kurang 1/4. Nah, langsung ya. 2pi kali 2pi kali 81 kali setengah kurang 1/4 berapa? 1/4 ya? Nah, ini dibagi 2 berapa? Ini bagi 2 1, ini bagi 2 2. Kemudian warna lain. Oh, enggak bisa ya. Jadi hasilnya apa aja? Halo. 81/2 ya? Atau 81pi/2 sama enggak? Ya biasa tulis bulat gitu aja. Kalau mau bagi bisa gak ini hasilnya berapa? 80 bagi 2 kan 40. Sisa 1 ya. Setengah pi. Jadi jawabnya bisa 81pi/2. Ini bulat. Atau menjadi pecahannya menjadi 40 setengah pi. Ya. Karena jawabnya 81pi/2 sudah cukup. Nggak usah dibagi ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Ini sudah baru 3 soal. Ini ada 5, ada 6, satu lagi tambahan nanti. Itu jam kedua nanti. Jam berikutnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada. Ini bertambah 1 berarti 7 ya. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Oh, keluar ya? Saya enggak lihat relasi ini. Ya, enggak apa-apa. Ya 8 lah udah. 8/30. Berapa persen? Enggak yang hadir. Kecil. Udah? Kita, oh ya, 8 betul. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah integral garis, line integral atau menggunakan skena siklus tertutup boleh menggunakan teorema Green. Ini hijau artinya, tapi itu nama orang. Titik-titik Green atau nama depannya. Ya, kalau dicari itu ada. Ya, teorema Green itu yang menemukan nama lengkapnya saya juga nggak ingat. Ya, kalau mau cari di itu bisa searching. Ya. Oke. Nah, coba Anda yang kerja dulu nih. Sekarang Anda kan selama ini yang saya bawa kan diusahakan, ya, betul usahakan. Jadi gerakannya itu berlawan kencang ya, jadi lengkung dulu, arahnya berlawan kencang. Lengkung dulu, baru turunnya. Jadi arahnya berlawanan akan kita lengkung, parabol, ini ya, parabol ini. Jadi kemungkinannya bisa seperti itu. Nah, tinggal ini yang kita akan bahas, ya. Minggu lalu segitiga, ya, minggu lalu segitiga. Nah, segitiga itu x konstan, ini semua sama. X-nya konstan, y-nya juga. Berarti y konstan, x juga. Paling gampang x konstan, y juga. Daripada y konstan, x juga. Ya. Jadi umumnya yang paling mudah adalah x konstan 0 sampai 1. Y-nya dari y yang bawah ke atas. Y yang bawah kuadrat, yang atas x. Jadi dari parabol y kuadrat ke atas x, jadi x kuadrat tadi. Jadi kalau jadi kuadrat, kayaknya x kuadrat besar, x itu kecil. Itu dulu ya, itu sama. Nah, cara caranya yaitu apa? Di y sama y parabol sama y linear. Y parabol sama y garis lurus atau linear, ya. Jadi y parabol, y sama x kuadrat, y sama x ini garis lurus linear, y sama y berarti x kuadrat sama x dipindahkan, x kuadrat kurang x sama dengan 0 difaktorkan. X kuadrat kurang x kan bisa difaktor x kali m-1 sama dengan 0. Masing-masing 0. X pertama 0, X kedua, X kurang 1, 0 berarti X dan 1. Jadi batasnya 0 sampai 1. Itu adalah batasannya, boundary ya, batasannya. Jadi X-nya antara 0 dan sampai 1. Y-nya yang berubah ya. Ini X konstan, Y berubah. Y-nya adalah dari X kuadrat yang bawah ke atas. Ke atas ini Y dengan X. Ya, itu gambar sketsanya dulu. Dipelajari juga yang minggu lalu adalah bentuk segitiga. Ada bentuk yang istimewa lagi yang bujur sangkar atau empat segi pandang itu istimewa. E konstan, Y konstan. Ya.
Lahannya banyak juga ya. Hmm. Oke, waktu UTS waktu itu gimana waktu itu? Saya coba. Belum, dia belum. Baik, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Sebentar, Anda kerjaan dulu itu ya. Eh, ini yang hari ini, attendance. Ini Adika Johnku nih, dia ini ya, online ya. Halo, Saudara Adika Johnku, apakah online? Halo, 9 orang, berarti ada 8 orang. Bukan, dua ya.
7 orang berarti online nih. Iya, ada banyak nih. Aduh, kacau. Ya udahlah. Yang online sudah. Aji Prasetyo, ada? Nggak ada ya? Alicia, ada? Kenapa? Coba. Coba itu masuk apa deh? Nggak ada sini. Others ya. Ya udah. Eh, Bramantia Rabani, nggak ada juga. Ini juga Brigitte Marcella Rumagit. Ini online ya. Abu-abu keluar kotaknya. Ada, Pak. Ya. Saya untuk dicek ya. Oke. Fauzan Azima Wijaya, nggak ada. Halo, Fauzan. Ini juga Felicia Lizette Adanti Aring. Ada? Hadir, Pak. Ini mengapa pada online? Halo, mengapa pada online? Padahal kan hari ini hari terakhir kuliah nih. Nah, ini penyakit nih Pak ya nih. Kalau saya lagi kurang gak enak badan, Pak. Jadi kurang sehat, oke lah. Iya, Pak. Baik. Felix Stephen Lee, ah, luar kota dia, pulang kampung. Fikri Muhammad Austin, nggak ada. Terus Gozan Fulvian Algorismi, ada? Nggak ada juga. Irza Sumon, nggak ada juga. Yeselin Benita online. Online, Yeselin. Pak. Saya nanti sesi 2 baru masuk. Oh ya, oke. Yohana, Yovana Anandita Toa hadir. Ini apa deh? Lupa ya, forget. Ya udah. Tapi ya jujur ya, lupa ya. Tapi ya, saya lihat dia hadir yang pertama kali. Nggak apa-apa. Luvia Jafirah, Errol. Errol itu Binus Access Connection Fail. Oke. Marvin Manuel Utomo, nggak ada. Gawat nih. Ini Muhammad Aditya Saya, Pak, online. online ya ada Ya. abu-abu. Rafa Abiasa Raditya juga online. Ada orangnya? Hadir, Pak. Iya baik. Rafael Victor Sutanto ada? Nggak ada. Rak Ragnala Evan Bramantio ada? Nggak ada juga. Raymond Christopher Sofyan nggak ada juga. Aduh, gawat nih hari terakhir. Rizky Novandri. Saya lihat online. Ada orangnya? Online, Pak. Online. Oke. Anda mengapa online? Nah, enak badan juga? Iya, Pak. Iya. Kalau benar nggak apa-apa ya. Kalau maaf ya, kalau bohong nanti benar sakit lah. Bisa gitu, sorry. Jadi kalau jujur nggak apa-apa, memang sakit ya udah nggak apa-apa sih. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Ya, saya nggak tahu. Stasia Marlin Winata. Stasia Marlin Winata, nada. Teresia, nggak ada juga. Waduh, ya ini sudah ada. Berarti sedikit yang contengnya sedikit sih.
yang jumlah orang. Oke lah. Kita share. Oh, kok fail ya? Kenapa ini ya? Ini dua ini ganti. Dependent log save. Oke. Terakhir harus session log. Sebetulnya hari ini bahannya tentang basic konsep surface integral. Permukaan, luas permukaan, terus Stokes theorem, teorema Stokes, Gauss divergence theorem. Itu kan teorema Gauss atau teorema divergensi. Baru kita udah belajar semua ya. Sudah kan? Oke lah. Jadi ini baik. Submit. Oke, sukses. Oke, kita istirahat dulu ya. Jam 11.20 kita lanjutkan selanjutnya, shift berikutnya. Sampai jumpa jam 11 lewat 20 menit.